Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, tidak henti-hentinya mari kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hari ini dan hari-hari berikutnya sampai pada saatnya kita dipanggil olehnya, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dijadikan kita orang yang suka berkasih sayang, berkat dalam usaha, berkat dalam rumah tangga, berkah dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Disampaikan harapan dan cita-cita kita, dimudahkan seluruh urusan kita. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudara untuk ikut pula mengingat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, bulan Maulid adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya terus secara berurutan ada saja peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW di berbagai tempat, di majelis-majelis taklim, di masjid, di musola, bahkan di kantor-kantor swasta maupun negeri. Dan ketika kita sering mendatangi peringatan kelahiran Rasulullah SAW, maka di sana kita mendapatkan manfaat yang sangat besar. Karena dalam peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada dua hal yang kita rasa bisa nikmati bersama. Yang pertama, di sana ada mulutan, yang berarti di sana ada makanan-makanan yang disuguhkan, yang diberikan oleh panitia penyelenggara. Itu artinya di kesempatan hadir di sana kita bisa memperbaiki gizi, memperoleh makanan yang bermanfaat sehingga badan kita menjadi sehat, karena makan enak biasanya itu juga gizinya tinggi. Yang kedua, di sana juga ada muludan atau mauludan, yang berarti memperingati Nabi. Di sana juga disampaikan mau'idhah hasanah, nasihat-nasihat spiritual, nasihat-nasihat yang menginspirasi, mengingatkan kita untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti kita memperoleh makanan rohani. Jadi ketika kita menghadiri peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan makanan jasmani dan mendapatkan makanan rohani. Maka orang-orang yang rajin mendatangi peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, umurnya panjang. Secara fisik mendapatkan tambahan gizi, makanan enak. Secara rohani mendapatkan mau'idhah hasanah. Tergabungnya makanan jasmani dan makanan rohani akan membuat umur kita panjang. Umur kita berkah insya Allah. Umur panjang itu adalah harapan hidup. Harapan hidup orang Indonesia itu menurut statistik, kalau tidak salah 58 tahun. Maka orang yang sudah umur 58 tahun pensiun. Tetapi orang-orang yang rajin menghadiri
peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu insya Allah lebih panjang. Maka banyak itu kiai-kiai yang sudah sepuh-sepuh. Kenapa? Karena rajin diundang menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara sekalian, kesempatan ini kita gunakan untuk mengingat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita peringati kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, karena kalau tidak diperingati kita bisa lupa kepada Rasulullah. Dan lupa kepada Rasulullah itu berarti berbahaya. Mungkin namanya tetap kita ingat, tetapi bisa saja kita lupa akan mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu diperingati. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah bagi kamu itu suri tauladan yang indah. Nah, itu sebabnya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ingat nama beliau, juga ingat akan perilaku beliau, ingat akan akhlak beliau, ingat akan tugas beliau. Yang kedua, karena kita menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sabda Rasul, tidaklah beriman kamu sampai kamu menyintai aku lebih dari anaknya dan lebih dari orang tuanya, lebih dari manusia secara keseluruhan. Jadi cinta yang lebih itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cinta Allah harus diikuti dengan cinta Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cinta kepada Rasulullah ini harus kita utamakan melebihi cinta kepada anak, kepada orang tua, kepada umat manusia secara keseluruhan. Nah, kadang-kadang hadis inilah yang dipelintir, yang dimanfaatkan oleh para habib untuk mendoktrin. Kalau cinta Rasulullah harus cinta kepada anak keturunannya, dan kalau cinta kepada Rasulullah melebihi dari segala-galanya, maka mencintai anak keturunannya juga harus melebihi dari segala-galanya. Padahal hadis ini yang dimaksudkan hanya khusus kepada Rasulullah. Tetapi para habib-habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah itu mendoktrin kepada kita. Kita harus cinta kepada para habib lebih dari cinta kepada anak, lebih cinta daripada orang tua, dan lebih dari manusia-manusia yang lain. Ini yang dimanfaatkan oleh para habib itu untuk mendoktrin kita supaya kita patuh lebih cinta kepada Habib yang ada di Indonesia daripada cinta kita kepada kedua orang tua, daripada cinta kita pada keluarga, daripada cinta kita kepada umat manusia. Nah, ini padahal tidak ada dalil yang mewajibkan, yang mengharuskan mencintai ataroh atau keturunan Rasulullah itu melebihi dari cinta kepada orang tua, kepada anak, dan kepada manusia. Artinya apa? Cinta kepada anak keturunan Rasulullah itu ya biasa-biasa saja seperti cinta kita kepada orang lain. Bedanya apa cinta kepada keturunan Rasulullah? Ya, bedanya kita selalu diwajibkan untuk mendoakan mereka. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ya biasa. Kenapa? Karena yang menentukan mulia dan tidaknya seseorang itu bukan karena nasab, tetapi karena amal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini yang harus kita sadari, saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Nah, dalam Al-Quran juga begitu Allah. Qul in kana aba'akum wa abna'akum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih. Ini kepada Allah dan Rasulnya. Jika segala sesuatu yang kamu miliki lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan lebih cinta daripada jihad di jalan Allah, maka tunggu akan datang kehancuran. Jadi yang kita wajib cintai secara totalitas itu adalah Allah dan Rasulullah, bukan anak keturunan Rasulullah yang disebut Habib itu. Nah, padahal kita juga tahu Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW berdasarkan penelitian, berdasarkan verifikasi buku-buku, kitab-kitab, dan manuskrip sejarah, bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah SAW. Maka ketika ada doktrin cintai Habib lebih dari mencintai orang tua, lebih dari mencintai anak, dan melebihi cinta kepada sesama manusia, maka abaikan doktrin itu. Jadi kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW itu karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanda cinta itu apa? Ya tentu karena kita cinta kepada Rasulullah, maka banyak-banyaklah menyebut Rasulullah dengan banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan itu banyak sekali sholawat-sholawat yang sudah diiringi dengan instrumen, kemudian dinyanyikan, disyairkan dengan merdu. Itu adalah sholawat-sholawat. Ikuti dan baca sholawat itu, karena sholawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perintah dari Allah yang Allah sendiri ikut menjalankannya kecuali bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat. Allah dan malaikat itu bersolawat. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak membayar zakat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan bersolawat, Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bersolawat, karena solawat itu banyak mendatangkan manfaat, faedah, zahiran wa batinan. Yang kedua, tanda cinta itu ya mengikuti sunnahnya. Karena cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi dari segala-galanya, maka ikuti sunnahnya dan ikuti perintahnya. Karena sesungguhnya perintah Rasulullah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tanda cinta kita adalah cinta kepada keluarganya. Kita menyintai keluarganya, anak keturunannya. Kita menyintai ahlul bait. Nah, ahlul bait itu yang masih hidup waktu itu. Tapi sekarang kita juga menyintai anak keturunannya dan juga menyintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah cinta kita kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, melebihi dari cinta kita kepada kedua orang tua?
Oh tidak, ya kita cintai sebagaimana wajarnya. Ulama itu dicintai oleh Rasulullah, maka kita cintai. Orang-orang soleh itu dicintai oleh Rasulullah, maka kita cintai. Orang-orang baik dicintai oleh Rasulullah, maka kita juga menyintai. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Saudara sekalian, itulah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, saudara sekalian, sekelumit tentang mengingatkan tentang ikut berpartisipasi memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sedikit ini saya sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat juga di dunia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.